Halo WhatsApp people guys, kembali bersama saya, Radev punya cerita. Bagaimana bro? Sehat? Wifi terangga aman? Paket data aman? Kali ini saya akan merekap alur cerita dari film Terrifier yang rilis di tahun 2017. Menceritakan sesosok badut psikopat yang sudah membunuh beberapa korban dan gemar memakan wajah manusia. Daripada menunggu lama, kita langsung saja ke alur ceritanya. Tapi sebelum menonton video ini, jangan lupa klik tombol subscribe-nya agar channel ini bisa berkembang dan bisa memberitahu kalian informasi serta edukasi. Film ini diawali dengan memperlihatkan televisi yang sedang menyiarkan tayangan talk show kepada seorang korban yang selamat dari pembunuhan yang membuat wajahnya hancur. Ia ditanya hal-hal sensitif dari pembawa acara tersebut. Ia ditanya bagaimana perasaanmu melihat wajahmu ketika bangun dari koma. Kemudian, ia ditanya, seperti apa rupa pembunuh itu? Dan ia menjawab, rupanya seperti seniman badut dengan wajah yang sangat menyeramkan. Dan aku melihat, dia sudah mati tertembak oleh polisi ketika ia sedang menggigit wajahku. Namun, si pembawa acara bilang kalau mayat badut tersebut sudah hilang secara misterius ketika akan diotopsi. Lalu, datanglah badut menyeramkan dengan pakaian hitam putih. Akan kembali beraksi sebagai badut psikopat yang sangat kejam. Kemudian, scene berpindah memperlihatkan si pembawa acara yang baru saja on air. Tiba-tiba, ia diserang seseorang. Dan orang itu adalah bintang tamunya yang tadi. Ia menyerang dan menusuk matanya dengan jari. Mungkin karena ia sakit hati dengan perkataannya. Lalu, scene berpindah memperlihatkan dua orang gadis cantik dan seksi. Sebut saja Mirah dan Desi. Di malam Halloween, sepulang pesta, ia berniat untuk pulang dengan keadaan mabuk. Ketika ia berdua sedang bercanda, tiba-tiba datang seseorang misterius yang menggunakan pakaian badut. Mereka melihatnya sedikit aneh. Namun, ini kan malam Halloween, jadi mereka menganggap orang tersebut hanya orang biasa dengan menggunakan baju badut dan membawa kantong kresek yang besar. Kemudian, Mirah malah menggoda badut tersebut, dan Desi memperingatinya karena ia sudah merasa ada yang aneh dengan badut tersebut. Namun, dengan sekejap, badut itu tiba-tiba menghilang entah kemana. Kemudian, Mirah dan Desi pun pergi ke suatu tempat untuk makan, dan ternyata badut yang menyeramkan itu mengikutinya. Badut itu terus memperhatikan mereka berdua. Dari tatapannya saja sudah merencanakan perbuatan jahat. Namun, Mirah yang sudah mabuk berat malah menggoda badut itu sampai-sampai diajak selfie berdua. Kemudian, badut itu kembali menggoda mereka berdua. Tak lama, badut itu pergi ke toilet. Namun tiba-tiba, keributan mulai terjadi. Ternyata, badut tersebut berlaku jorok di toilet itu. Dan ia pun langsung diusir oleh si pemilik toko. Singkat cerita, mereka berdua sudah selesai makan dan memutuskan untuk pulang. Namun ternyata mobil mereka mogok dan tidak bisa pulang. Lalu si Desi menelpon temannya untuk dijemput di tempat itu. Di sisi lain, pegawai rumah makan yang toiletnya dikotori oleh badut itu bekerja lembur untuk membersihkan kotoran di sana. Namun, si pemilik toko sudah dalam keadaan terpenggal. Ia mati dipenggal oleh seseorang. Lalu, di belakang mayat itu muncullah sosok badut yang menyeramkan. Ia pun kaget dan lari. Namun dengan insting psikopat, hal itu menjadi sia-sia. Ia kemudian dibunuh oleh badut itu. Di sisi lain, Mirah dan Desi yang sedang menunggu jemputan. Tiba-tiba, Desi ingin kencing. Lalu ia izin sebentar untuk kencing dan meninggalkan Mirah sendirian di mobil. Dan Desi pergi dengan seorang petugas kebersihan yang mengantarkannya ke toilet. Ia pun kencing di toilet yang terbilang kotor itu. Di sisi lain, Mirah yang menunggu di mobil tiba-tiba dihampiri seseorang yang tiba-tiba masuk ke mobilnya. Ia menyangka itu adalah temannya, namun setelah ia berbalik, itu adalah badut psikopat dan sudah ditebak nasibnya bagaimana. Kemudian ketika Desi selesai dari toilet, tiba-tiba ia mendengar suara aneh dari parkiran. Ternyata itu adalah wanita tunawisma yang gila dengan menganggap boneka adalah bayinya. Dan ketika Desi kembali ke mobil, tiba-tiba ia dicegat oleh badut psikopat yang menyeramkan itu. Dengan raut wajah yang menyeramkan dan dengan noda darah di tangannya.
Seketika Desi yang kaget langsung berlari dan sialnya ia tertangkap oleh badut itu. Kemudian ia dibawa dan diikat di kursi dan dengan insting psikopat ia mempresentasikan peralatan psikopatnya satu persatu kepada Desi. Dan ia bertanya, dengan cara apa kamu akan mati? Kemudian ia mempresentasikan cara membunuhnya kepada Mirah temannya yang diikat terbalik tanpa menggunakan busana. Lalu badut itu menggergaji Mirah dari selangkangannya sampai ke kepala, layaknya penyiksaan zaman dulu dengan menggunakan gergaji besi dan digosrok-gosrok. Kebayangkan bro, ngerinya bagaimana? Di sisi lain, Desi yang ingin melepaskan ikatannya itu berhasil kabur dari sana. Ia bersembunyi. Lagi-lagi dengan insting psikopat yang sangat tajam, ia berhasil kembali ditemukan. Namun, Desi memberanikan diri untuk menghajar badut tersebut. Meskipun ia harus babak belur, ia mampu melukai badut itu. Dan seperti biasa, kenapa tidak langsung dibunuh? Padahal ada kesempatan. Desi gobloknya bukan main lo Desi ngentot. Situasi berbalik. Desi ditembak dan sekarat. Singkat cerita, lalu teman yang akan menjemput mereka sudah tiba. Namun, ia tidak menemukan teman-temannya. Ia pun mencari kedua temannya yang sudah jadi korban badut itu, dan ia pun masuk ke dalam gedung. Di sisi lain, Desi yang sudah dibunuh oleh badut itu dilihat oleh wanita gila itu. Ia pun lari ketakutan dan meminta tolong kepada petugas kebersihan. Namun, petugas kebersihan itu malah jadi sasaran oleh badut itu. Ia pun dipalu di bagian kepala. Kemudian, wanita gila itu yang sedang berlari, kemudian mendapati anaknya yang berwujud boneka itu hilang. Ia pun panik dan mencari kemana anaknya. Lalu tiba-tiba, ia mendapati anaknya dengan badut berumuran darah, menggendong boneka bayi. Wanita gila itu memohon agar bonekanya dikembalikan. Ia menghampiri badut itu dan berbicara, "Apa kau pernah merasakan kasih sayang?" Lalu tiba-tiba, badut itu bertingkah seperti anak kecil. Di sisi lain, teman Mirah dan Desi masuk ke dalam gedung. Tiba-tiba, ia melihat mayat si Mirah. Ia pun kaget dan lari. Ia pun mendengar ada wanita lain meminta tolong, dan ia pun menolongnya. Ternyata, itu badut psikopat yang menyamar menjadi wanita dengan membunuh wanita gila itu, dengan menguliti kulit kepalanya, dan rambutnya ia pakai wig. Dan ia pun kembali berlari 200 km per jam. Kemudian, wanita itu menemukan mayat si Desi. Di tengah ratapannya, ia kembali dihajar oleh badut itu. Untung saja, ia ditolong dengan petugas kebersihan yang tadi ia masih hidup. Dan seperti biasa, kenapa badut itu tidak dipastikan mati terlebih dahulu? Dan ia pun kabur dengan wanita itu dan kemudian ia menelpon polisi. Setelah itu, mereka kembali kabur. Namun, si badut kembali datang dan membunuh petugas kebersihan itu. Tinggal wanita itu sendirian, ia kembali dikejar dan masuk ke dalam gudang. Namun, badut itu menggunakan mobil dan menabrak gudang itu juga menabrak wanita itu sampai pingsan. Kemudian, badut itu seperti memakan wajah wanita itu hidup-hidup dan polisi pun datang. Kemudian, mereka menodongnya dengan pistol. Namun, ketika badut itu telah terpojok, tiba-tiba ia menembakkan pistol ke dirinya sendiri. Ia pun mati di tempat itu. Singkat cerita, mayatnya dibawa dan diotopsi. Namun, hal aneh pun terjadi. Lampu tiba-tiba berkedip. Lalu, badut itu kembali hidup dan membunuh petugas itu. Badut itu pun kabur dan kembali meneror orang lain. Di sisi lain, si wanita yang tadi dimakan wajahnya oleh badut, ia dibawa ke rumah sakit dan ia sembuh. Namun, wajahnya tidak bisa kembali seperti semula. Dan ternyata wanita inilah yang menjadi bintang tamu di acara talkshow yang tadi. Dan ia juga yang membunuh wanita pembawa acara talkshow itu. Karena ia sudah meledekinya dengan sebutan monster buruk rupa. Dan film pun berakhir. Inti dari film ini hanya menyuguhkan kengerian saja. Jadi, tidak ada yang menarik dari film ini. Tidak ada alur cerita yang jelas, hanya memperlihatkan pembunuhan saja. Dan yang bisa diambil dari film ini hanyalah jangan keluyuran malam-malam, apalagi wanita.
jika tak ingin melihat badut itu. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Ditunggu rekap film selanjutnya. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa di subscribe, like, dan juga share. Oke bro, thank you.